Datang sedaya romo-romo kiai ingkang tansah kita cadhong munggah berkadaipun saha ingkang kita benteni napa ingkang dados wasiat-wasiat dedawuhan ingkang sae ingkang kita mulyakaken, kita hormati. Datang sedaya saking pengurus Masjid Jami' Nurul Qudus, sedaya kemawon ingkang tansah kita hormati, boten kasupen dateng sedaya saking pengurus Ikatan Remaja Masjid Nurul Qudus ingkang saat menika merayakan hari lahiripun kami hari yang ke-4. Kang kita hormati sedaya kemawon kang sami rawuh para bapak, para ibu, enten ibu nggih. Para ibu kang alhamdulillah saged nderekaken rawuh sedaya kemawon rahimakumullah. Mugi-mugi kita tansah dipun welasi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Monggo sesarengan wonten ing saat dalu menika kita sedaya tansah nuhaken raos syukur wonten kasadayan Allah Subhanahu wa taala kanthi berkah ridho rahmatipun kita saged nderekaken hadir bermujalasah sesarengan wonten ing punika majelis di dalam rangka kita sesarengan murih ridhanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kaping kalih tasyakur. Kita wontenaken kegiatan selapanan mukoronat, kita mensyukuri nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Gusti Allah bahwasanya remaja Masjid Nurul Qudus dalu menika tasyakuran mengeti hari lahiripun yang keempat. Boten sanes kita namung nyadong wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi majelis menika tansah pikantuk rahmat lan ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa ridho lan rahmate Gusti Allah awak dhewe ora bakal dugi majelis menika. Nggih mila nikmat ingkang saya menika monggo kita syukuri sesarengan kanthi atur ucap hamdalah bil lisan alhamdulillahirabbil alamin. Lan ugi mugi-mugi majelis menika samangke saged manfaati Irmas Masjid Nurul Qudus yang keempat ini, mudah-mudahan bisa menjadikan sababiyah takmirul masajid, sugenge masjid-masjid menika diawali dan bisa dilihat dari sekian apa senapa niki serutin apa dari remajanya ini bergerak. Jadi harokahnya itu di kemasjidan ini bagaimana? Apa hanya sekedar mengisi kegiatan selapanan? Apa hanya sekedar kita rame nenek pas harlah? Nah itu yang jadi patokan barometer saya lan boten ikut niku nggih remaja. Karena cerminan remaja ini ngelabete 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kalau dalam masa ini remaja ini kok saya insya Allah saged istiqomah 5 tahun yang akan datang. Amin. Masjidnya juga akan semakin makmur. Tapi remaja ini pun rasa ditambah rasa, jadi ini rasa ini pun tunggu kehancuran. Sebab saat ini akeh do bangun masjid niku sampai berlomba-lomba.
iki dina ning Kudus iku ora ana masjid eli-eli iku ora ana. Nggih. Mesti masjid apik-apik. Dananya itu sampai entek miliaran gitu. Dan ini nek mboten dimanfaatake, mboten di manage dengan baik, makanya pada akhirnya gitu. Masjid ngeten niki mangke yang menguasai niku nggih iso mboten sing asal minten jariah. Nggih, mangke kula terangaken. Nggih, kraten kondisi saat ini itu sudah banyak sekali perebutan aset. Makanya pengurus cabang Nahdlatul Ulama di bidang LTM, Lembaga Takmirul Masajidnya, itu ada kegiatan yang namanya apa? Namanya pendataan aset. Jadi Bulu Kulon ini masjid NU-nya ada berapa? Musola NU-nya ada berapa? Lembaga pendidikan ma'arifnya ada berapa? Pondok pesantren yang NU itu ada berapa? Ya. Didata semuanya. Karena apa? Mohon maaf, banyak sekali sekarang itu aset-aset yang direbut. Ya. Teng Kudus bagian Gebok, tenggene kulon itu pun wonten, Pak. Masjid ini pun direbut. Jadi masjid dulu yang biayai sehingga buka pondasi sampai urunan botol jariah ini warga Nahdliyah, begitu masjidnya besar kecolongan, akhirnya masjidnya direbut oleh orang-orang non NU. Maka di situ artinya ada satu wilayah RW itu masjid 3. RW lagi masjid 3. Yang satu itu masjid Minhum pinggir jalan, lajeng asline yang kedua itu masjid NU, Jami NU di sebelah dalam, karena itu direbut akhirnya membuat masjid lagi ya. Membuat masjid lagi itu di wilayah Gebok. Di wilayah perkotaan juga ada di Sakidulin apa Kidulin kuburan Kerapiak ngertos gitu, makam Kerapiak ngertos nih, itu ada masjid tapi itu aslinya itu dulu adalah punyanya nanti, bahkan lambang jagatnya itu sampai sekarang masih ada. Terus kemudian menara, perempatan menara ngidul mentok sampai jalan Kloson itu, dan itu sak ler pertigaan itu juga ada masjid. Dulunya itu masjid Nahdliyah, tapi sekarang sudah dimiliki oleh Minhum. Karena apa? Ya kecolongan. Kemudian masjid Demaan, kita sedang baju penjara di Pujan akan itu. Niku ngalir kecil, ini ada masjid kan? Namanya dulu masjid, dinamakan Masjid Ba'alawi. Tapi aslinya itu namanya Masjid Demaan. Itu pernah beberapa tahun dikuasai oleh kaum Cingkrang. Paham gitu? Kaum Cingkrang, baduke gosong, jinggote 13. Panggerono tanggilan bid'ah. Ono maulid, ono rote, kafir. Akhirnya ketika pemerintah desa itu didukung oleh gerakan pemuda Ansor, gerakan warga Nahdliyin, akhirnya bisa menemukan sosok pemimpin yang kemudian bisa bersinergi dengan warga Nahdliyin. Baru sekitar 1,5 tahunan, alhamdulillah kembali direbut, kembali dikuasai oleh Nahdliyin. Jadi sekarang namanya menjadi Masjid Demaan. Bisa jenengan lihat masjidnya. Begitu itu asetnya kemudian
kemudian dicari sejarahnya bagaimana, akhirnya sesuai dan akhirnya mereka tidak berani lah. Akhirnya mereka keluar. Aneh, wis pokoknya sing ana nduk masjid sing asal didokok dene, mbok salon, mbok napa, lho kabeh. Ya pokoknya dipilih sampai kono. Betul sampai sekarang. Tapi akhirnya ini kemudian sudah di. Nah, saya khawatir Masjid Nurul Kudus ini kalau tidak ada remaja-remaja ini, tidak ada ilmu semacam ini, terus tidak giat, ya, tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan penanaman ideologi tentang Ahlussunnah wal Jamaah, nah dia tak tambahi malih tak sempurna al-Asy'ariyah. Tunggu saatnya, ya, tunggu saatnya. Nah banyak, makanya itu yang dinamakan apa, pendataan aset oleh LTN-NU. Maka ketika masjid didata dari NU, nanti sampai NU yo ayo didukung, ojo. Ate nek wis didata kok dhewe apa? Bukan masalah itu. Ya, masalahnya penyelamatan kepada generasi-generasi yang akan meneruskan takmir di masjid, kemakmuran di Masjid Nurul Kudus. Itu sudah berpikir jauh ke sana. Ya. Ini baru dari segi masalah ini, belum yang lain, belum masalah pendidikan, belum masalah kesehatan dan lain sebagainya. Ya, ini saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan panjenengan studio untuk sekedar sharing bagaimana nanti kegiatan-kegiatan panjenengan studio ini sangat istiqomah, dapat kontinu, dapat istiqomah. Kalau perlu nanti dia bisa menjadi rame ini wifi, ya apa-apa, masih wifi memang masih wifi, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Boleh alasan perlu masjid mungkin ini tikap malah dan sepelane ya karena wifi ini. Ya. Dan sekarang kita harus perang dengan media. Irmas Nurul Kudus ini juga harus berperan penuh di media karena mereka nyerangnya lewat media. Sekarang ini di televisi sekarang itu yang di area Jawa Tengah, Kudus dan sekitarnya itu, ini yang pakai STB itu, ya, yang analog sekarang kan harus dengan STB itu digital. Itu secara umum yang sinyal yang dapat diakses itu sekitar antara 30-an channel Pak. Ya. Ono TVRI, ono TVRI Diso, ono TVRI Spot, ono TVRI Buat, ya. Jadi TVRI banyak ono 5 sampai channelnya. Nah, di antara 30 itu, ya, televisi yang mempunyai visi dan misi dakwah itu hanya satu sementara, dan itu pun bukan dari non NU, nopo NTA TV. Saya tahu dipimpin Sukino kan, mati loh. Gila, yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu termasuk syirik, dan syirike, ya, syirike ziarah kubur sedekawan karo wong sing wis mati iku melebihi dosanya orang melakukan zina. Bayangkan. Lagi nek sampean melu ngaji wonten niku liling dasar ngaji ora ono, wah iki yo enak ya. Daripada ziarah karo zina. Jahat. Mangkuku. Cak cilik RT karaokean. Mangkupura mulane Gunung Semeru. Bros gede guru-guru pura le dadi panggung. Niki fakta terjadi. Ya, sampai dulu kajian-kajian yang ada di MTA. Kata-kata yang ngapunten, kata-kata
istilah-istilah itu sing mesti ora pas. Tapi cara DE wis nggih. Kata hijrah itu kan orang yang gini tempatnya lah. Sekarang kan akhirnya orang-orang secara umum itu hijrah. Asalnya kudungan terus kudungan hijrah. Bukan itu yang dimaksud hijrah. Ya, malam tahun baru, wow, gerakan pemuda MTA mengadakan kegiatan apa? Mabit itu kan istilah dalam ibadah haji, tapi dipakai oleh mereka untuk memakmurkan masjid dan sebagainya. Karena memang doktrinnya kuat mereka. Lah, panjenengan doktrinnya tidak hanya sekedar amalia saja. Oke, jangan hanya sekedar amalia sarasan. Nek amalia sampai wis NU. Amalia sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi secara jamiahnya ini yang perlu diperkuat. Oke. Sampean terbangan tapi usianya wis usia ansor, dak gelem melu ansor, pengkhianat. Terus sih. Nggih. Sampean melu terbangan, melu rotipan, melu berjanjinan, usia ibnu IPP itu rak gelem melu IPP pengkhianat. Terus sih. Kenapa ya memperkuat itu? Nanti kalau ini alhamdulillah sakit ngawas kali Gus Nadif di Polsek itu. TNI Polri itu sinerginya dengan Banser, dengan Ansor, dengan NU Sabandung. Tanpa itu hancur negara Republik Indonesia. Karena NU saat ini itu sudah koyok nopon, sudah di ujung tanduk. Kiwa tengen ini wis siap untuk menembak, siap untuk menumbak, siap untuk membunuh kita. Nah caranya ya framingnya di media sosial, mereka kegiatan-kegiatan tapakan, meskipun mereka itu secara minoritas. Nah punten, saya kira tahu belum itu sudah ada gerakan-gerakan, tapi mereka belum berani. Ya. Nah ini sampai nek mboten cantut tali wondo, nggih, Masjid Nunggu Kudus, sampai merayakan 4 tahun, iki nek mboten di merapatkan barisan konco-konco sekitar konco sing belum direkrut, nek perlu nggih stiker, nggih. Kula niki badhe membuat program, program memakmurkan masjid. Gemar melangkahkan kakinya ke masjid. Orang Yondo masjid orang bergu ampiran Uyo. Nah orang Ceudinan. Nanti saya lagi kata-katanya simpel saya. Simpel mawon. Menuju masjid hanya 2 cara. 1 datang sendiri, 2 diantar. Paham kan? Cara ke masjid hanya 2. 1 datang sendiri, 2 diantar. Terus misal pilih mana? Kenapa? Loh, katakan monggo ini nek iso digawe stiker setiap rumah ngisor diweni Irmas Masjid Nurul. Wah, tak angkat jempol papat pokoknya. Monggo didukung. Dulu 2016 saya punya program Pak, itu namanya GMT. Apa GMT? Orang gerhana matahari total. Gerakan mematikan televisi. Itu tahun 2016. Launchingnya di Majelis Taklim saya, Majelis Taklim Safinatul Najah, setiap malam Senin Pon itu
bersama Habib Hussein, Habib Andi Zainal Abidin itu. Nah, itu di launching tahun 2016. Nah, ini seluruh elemen masyarakat saya undang, dari Pak Camatnya saya undang, dari Kapolsek saya undang, Babinsa dan Babin Kamtibmasnya saya undang, termasuk komunitas pemuda-pemuda atau remaja-remaja angkringan angkruan. Saya undang. Ya. Undang, terus nanti bersama kita mancing. Terus saya buat itu Mas, buat banner putih polosan. Siapa yang mendukung kegiatan ini monggo silakan tanda tangan. Program GMT ya, mulai maghrib sampai isya, sekampane mulai jam 5.30 sampai jam 19. TV, barang elektronik, HP dimatikan. Kemudian anjuran bersama-sama ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian terus apa? Wajib jam mengaji mulai jam 5:30 sampai isya. Jadi anak-anak ini dulu ngajinya di majelis ini pulau, namanya majelis Syafi'i Natun aja itu. Terus kemudian untuk yang sudah remaja itu di musola Al-Mujahidin namanya. Dan itu berjalan sampai sekarang. Kenapa? Ada dukungan dari masyarakat. Jadi awal-awal tahun pertama itu waktu itu baru maghrib waktu itu anak-anak itu sudah kumpul di tempat di majelis talim ini pulau. Dan itu masih kumpul pulau sengaja nyetater sepeda motor karena gak mau setunggal. Jadi sak kampung itu umum dan itu satu jalan. Jadi yang berkerumun motorku, mulai itu sing bocah sing rumangsa durung mangkat, ayo nek ora ndelik ya gagi-gagi nganggo sarung terus mlayu teng ngene kula. Nggih. Saya pakai sepeda motor dulu itu VW Vespa Wheelie. Jadi kok kula wis krungu kadang-kadang wis krungu Pak Imam. Betul. Dan sampai sekarang. Jadi setiap habis maghrib televisi dimatikan. Wong tua kok umpama kok mboten napa niku misalkan kok mboten saged ngaos, cukup televisi dipateni. Minimal sing nek ngene ruang tamu mulai jam-jam belajar itu dipateni. Ya aku ngerti nek menawa kamar tengah nyetel ya ngerti ya. Tapi minimal itu sudah bisa kok iso jogo, iso ndadekake istiqomah kegiatane bocah. Nah, di belum ini remaja masjidnya kalau bisa kegiatannya tidak hanya sekedar ngaji di semak. Jangan berpikir kuantitasnya, jangan berpikir sing melu piro. Nggih, wis angger pokoke angger bunyi bar salat maghrib anak-anak ayo ngumpul ngaji. Sampun nggih. Nah, diistiqomahkan. Terus aja mung cukup ngaji tok, jangan hanya sekedar ngaji tok. Nggih. Anak-anak diajari maca berjanjian. Iya, tiap malam Kamis diajari. Karena apa? Nek mboten dikulinang ngoten niku, maca Qur'ane lancar tapi kadang maca berjanjian begak. Ngeten iki kudu diisi. Nggih. Terus ada napa malih? Tidak hanya sebatas itu, anak-anak coba anak-anak ini kan semuanya pasti punya talenta, punya kemampuan masing-masing. Ada yang di bidang vokal, bisa diproyeksikan untuk pas ono kegiatan kon vokali malam minggu, terus
Nah, nggih kira terus belajar MC pidato nggih. Jenengan nek kepengen belajar bisa belajar studi banding intinya remaja masjid sakit di Masjid Al Mubarok. Ini sekarang sudah punya channelnya kan, Masjid Al Mubarok. Sampai buka di FB. Saya setiap malam Sabtu Pahing di situ. Oke, ngajar ibu-ibu, ngaji ibu-ibu. Oke. Untuk anak-anak itu di sana kegiatannya full. Bahkan sampai di situ itu apa? Di situ itu programnya adalah masjid ramah anak. Oke. Masjid ramah anak, anak cinta masjid. Jadi sore itu kan, sore itu anak-anak itu, oke, sudah ada yang nyapu, terus makin pas jemaah maghrib waktu itu, jadi ada 1-2 anak moto sandal. Jauh sebelumnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampun dawuh dan, oke, la islama illa ismuhu. Besok suatu zaman itu akan ada satu waktu, satu masa di mana agama Islam itu sudah tidak ada kecuali hanya sekedar nama. Ya, kalau istilahnya dimodernkan Islamnya Islam KTP. Ngakune ya Islam tapi syariat no. Iki ya akeh. Ya. Ramadan ki ngakune Islam kabeh tapi poso. Golek cah enom sing gelem poso niku kok nangel saiki. Nek mboten basic keagamaane, karakter keagamaane terbangun dari bawah, sulit kita. Golek cah enom sing gelem poso iki dina. Ini bukan berarti saya terus menjatuhkan cah enom itu enggak, tapi dalam praktek kesehariannya begitu. Ya. Sampai delok nek wayah Ramadan ngoten niku, misalkan simpangan karo wong sing ora poso. Nek zaman cilikane kula, zaman cilikane para yai, para bapak-bapak sesepuh-sepuh ngeten nuwun sewu. Zaman dhisik kok ana wong ora poso, kepethuk wong sing poso, sing isin sapa? Sing ora poso. Gitu. Tapi zaman sakniki ana wong ora poso, kepethuk karo sing poso, sing isin sing poso. Sing ironis neh warung-warung makan-makan ngono ku tegele ku warunge tak andani selamat menunaikan ibadah puasa baru tinceng sikil teh gebradul pirang-pirang hati-hati. Jadi Islam hanya sekedar nama tapi napa amaliyah syariatnya pun boten dipakai. Jadi Islamnya pun setahun pisan Idul Fitri rame-rame sholat Id gitu bunyi rame-rame jo mana takbir sampai takbir keliling ngono ku aku yakin wae sing maca takbir ra kaset flash disk YouTube. itu fakta loh ini loh. Jadi euforia malam takbiran pun bukan takbir keliling dia maca takbir sing maca takbir flash disk almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ngene nganggo disco remix. Wah kita berarti fakta loh itu loh. Nggih. Wes masih aku melaku keliling kampung. Ayo di kelompok mana, dia mau takbiran malah nyelungsung perut dileki cara. Ini fakta yang terjadi. Di masjid apakah takbiran? Boten sing takbiran kuwi balai cilik-cilik iki wong 3 4 mek siji direbutan wong 4. Wong takbiran pisane ora barbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku sih Allahu Akbar. Aku dia mau Allah ora barbar takbiran siji.
sepisan ora barbar. Nggih. Sing sepuh-sepuh tepiran ora. Mboten. Untuk emper karo cucu. Bangun setengah tahun muncul orang barbar. Ono sing wis jagong, kancane sing siji yo teko Jakarta. Tekan lagi mau ini butuh papat terus balik mandori sebelok lho wis pokoke ngomong sembarang kalet. Ora macam disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan sing balike nek gone nafsu lan nek gone perkara memang itu. Jadi hanya Islam pengakuannya tetap apa wong jenenge tok tapi syariatnya tidak berlaku. Walal imana dan tidak dikatakan napa niku iman apa dikatakan iman illa rasmul angin kejaba mung hanya sekedar pengakuan. Mung hanya sekedar pengakuan ngaku iman. Tapi imane ketoke nek nek gone ngarepe wong akeh. Ketika kita sendirian, hawa nafsu yang berkecamuk dan lain sebagainya. Walal Qur'ana illa darsu. Tidak ada Al-Quran kecuali hanya sekedar tulisannya. Ya, Al-Quran sekarang ini mung sekedar tulisannya. Yakin ini jujur, tak takoni jujur. Di rumah jenengan punya Quran betul? Gadah ya? Gadah ya? Diwaca, jujur ya? Kecekal ini. Ya, kecekal ya. Semua ini kita duwe ATKT. Ada. Sedina semene nyekel ping pira? Nah, sampai baterai entek ini dicas jengin. Nggih ra? Padahal apik lan eleke menungso bejo lan silakane menungso niki tergantung bagaimana kita mengikuti dawuh-dawuh yang ada di Al-Qur'an. Al-Qur'an ora tau diwaca wis ora. Jangankan kok artinya, sesuai malah lali kabeh lek maca. Ini perlu diperhatikan gitu. Hamuhum butunuhum iki dina akhir dina iki sing dadi tujuane sing dadi angen-angene mung perkara weteng hanya sekedar perkara perut. Dan ini nyata loh bro, nyata betul. Yeah. Anak-anak mungkin yang dulu nih loh, bahkan saya itu kadang berpikir lulusan sanawiyah 10 tahun 20 tahun yang lalu itu dibanding sekarang ngapunten, dibanding sekarang yang lulusan aliyah itu terkadang itu kualitasnya masih lebih baik sing lulusan sanawi 20 tahun yang lalu. Ya karena apa? Banyak faktor yang menyebabkan. Banyak faktor. Hamuhum butunuhum. Sekolah-sekolah, madrasah-madrasah itu yang napa? Yang lobbynya itu untuk membesarkan ruh sekarang sudah mulai ditinggalkan. Dan ini salah satu kemunduran Islam secara umum. Oke, secara umum. Mohon maaf, sekarang itu misalkan lulus sanawi atau lulus SMP, kemudian ada satu sekolah satu tingkat di atasnya SMA, SMK,
dan MA sama-sama membuka pendaftaran. Kira-kira daftar paling akeh paling to akeh dhisik endi? SMK. SMK. Sing diburu SMK kenapa? Motivasinya metu teko SMK kerja. Kerja. Barbarane magange ngene dene bengkel belum. Sing duwe bengkel belas ora tau sekolah asale. Niki fakta yang terjadi. Saya bang, pulang omahe kula niku bengkel mobil-mobil diesel itu sering dibuat magang oleh SMK Ma'aris, SMK Nusantara, macam-macam SMK Muhammadiyah. Nggih, kita mriku. Madrasah aliyah atau pondok pesantren sing minat mung sithik. Iku mawon kadang-kadang niku mung buangan SMK ora katut masuk, nduk aliyah ya ora katut, akhire nduk apa SMA ya ora katut, akhire maring aliyah. Nah senengane aliyah, wong karena motivasinya dasarnya ora ana kepengen ning aliyah, akhire sekolah sakarepe dhewe. Nggih. Masalah adab, akhlak, perilaku antara bocah madrasah karo non madrasah ora ana bedane. Pembentukan karakter amalia dalam kesehariannya bocah aliyah karo bocah SMA ayo ora ana bedane. Kaya poso ijo ora poso karo gurune ya ora ana sifat ta'zim, ora ana rasa sopan santun. Nah, ini sakniki semoten niku. Mulane tinggal sing ngati-ati awake dhewe niki carane ngati-ati awake dhewe. Terus misa kiblatuhum. Sing dadi kiblate niku napa? Wong wedok. Wong wedok. Sekarang ini kiblate niku wong wedok. Sampai delok wong wedok sakniki kata sing beraurat. Wis cara rasa isine niku mun ilang. Dan ini sudah diprediksi jauh sebelumnya bahwa malaikat Jibril itu setelah menurunkan wahyu terakhir dari Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Kanjeng Nabi melakukan haji khutbah wada di Padang Arafah, itu surat An-Nisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ayat terakhir yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Setelah itu malaikat Jibril ini ternyata masih diutus oleh Allah untuk turun ke muka bumi selama 10 kali untuk menghilangkan 10 perkara. Kalau kita analisa sampai saat ini kayaknya tinggal 2. Tinggal 2. Dan 2 ini apa? Sudah mulai tanda-tanda. Ayo kita buktikan. Setelah mendapatkan menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah, malaikat masih ditugaskan 10 kali turun ke muka bumi. 1, turun pertama untuk menghilangkan keberkahan bumi dan isinya. Ya, jadi koyo baru kain dunia wis dicabut, banyaknya bencana.
banyaknya makanan-makanan yang haram dilabeli halal, banyaknya makanan-makanan yang haram kemudian dihalalkan, banyaknya orang-orang yang mencari rezeki dengan jalan tidak pandang halal, tidak pandang haram. Hanya baru kayak bumi dihilang. Yang kedua, Allah mencabut, malaikat disuruh untuk mencabut rasa keikhlasan atau waroknya para ulama. Wira ini para ulama. Iki dino banyak ulama-ulama yang dibuat mainan, dijadikan sebagai boneka. Banyak ulama-ulama yang dibayar hanya sekedar untuk memberikan fatwa. Jadi sekarang fatwa itu bisa dibeli. Wani piro. Nggih. Apalagi niki mangke masyaallah 2024. Hati-hati semoga ulama-ulama kita. Nggih, ulama-ulama kita diselametake saka fitnah-fitnah. Sampeyan delok nggih, sampeyan delok ulama-ulama yang di-framing oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin merubah tatanan sistem pemerintahan di Republik Indonesia. Mereka itu menghalalkan segala cara. Mereka menyiapkan ribuan dalil, bahkan dalil itu memang betul-betul sahih atau tidak. Bahkan sampai mereka berani-beraninya memalsukan karya-karya kitab-kitab para ulama-ulama kita. Ini saat ini jenengan kok tuku kitab-kitab salaf itu ojo dileti dumeh kitab salaf, tapi diteliti juga, ditasheh juga. Karena banyak sekarang itu banyak kitab-kitab yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang dan ada dirubah. Banyak sekali. Nah, sehingga kalau kita mau anut apa anane kitab niku tanpa kita cross check dulu, tanpa kita sinkronkan dulu dengan kitab-kitab zaman dahulu, ya bahayane nek jebul-jebul sing kita kaji itu kitab sing wis dirubah, akhirnya menjadi salah paham. Nah, ini salah paham ya akhirnya jadi paham sing salah. Hati-hati. Yang ketiga, malaikat turun ke bumi untuk mencabut sifat dermawannya orang-orang kaya, sifat lomane wong sugih. Ya, wong sugih mulai bantuan kudunya ono proposale. Nek wis ngono kudune diumumno nduk masjid. Gitu. Umpama orang kepengen disebut semuanya ambil kormuni hamba Allah. Akeh ngaten wadah. Kadang-kadang sampai menyombongkan diri dalan itu ramah aku. Orang nanti ngaten gini macamnya. Masjid itu ramah aku. Hati-hati. Ngomong udah ditarik 100. Rasa dermawan. Gelem ngetokno tapi ditutupi atau dibungkus dengan sifat ria. Umpama ora ono sifat riyane malah luwe. Wis rumangsane wis ora krana riya tapi nduk jero digrogoti karo sifat ujub. Ujub iku apa? Ujub iku sifat ngelem-ngelem karo perkara apik sing dilakoni. Tapi nduk kono iku ana rasa gumedhi. Contoh nggih, contoh. Alhamdulillah. Wong piro-piro nek bengi sudah turu kabeh. Aku tok sing tahajudan. Hati-hati. Nggih. Piro-piro aja ditarik 100.000.
Aku ambil seminggu bisa nanti berjumatan bisa nyemplungi 2 juta ngomong sing ngerti. Contoh senajan ora riyo tapi genten duweni sifat rasa iman wong suci. Terus yang keempat, Allah mencabut sifat sabarnya orang fakir. Ya, kayak dina wong iki dina wong fakir sing dicabut kesabarannya. Diuji kefakiran, diuji kemiskinan, diuji dengan masalah kesejahteraan, kehidupan. Larinya tidak kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Jalan pintas, pesugihan, jalan pintas, gundul tuyul, jalan pintas, napa neh bengi ini ana tak kok ganti dipertelon nomere piro ora ditulungi nek ora ditakoni nomor montore Ari. piro ora ana nomere nek tipe nek kapan lagi mau jam 09.00 jam 09.00 kudu seprapat berarti 09.15 Ari. Wong aku rek bengi ngipi ana kucing tabrak motor kok jam 12. Oh berarti motor iku bane loro 00 sikile 4 berarti 004 diutak suwe kodok bakal lewat dicekel terus dikerok ana nomere piro gendeng dari banyak sekali toh orang-orang iki dino cuman sekarang kan orang pun boten ketok nggih. Sekarang kan boten ketok, sekarang judinya itu kan online. Untuk masjid ya. Nitip dah. Nitip enggak tembus tak melu ini kami. Nah, untuk bilangin ya. Jadi diuji dengan kemiskinan, dengan kesejahteraan hidup, tapi larinya tidak kepada Allah, tapi larinya kepada selain Allah. Terus nomor 5, malaikat turun ke bumi untuk menghilangkan rasa takdimnya seorang anak kepada orang tua. Ini termasuk anak terhadap orang tua. Takdime santri kalian kiai, takdime murid manang guru, unggah-ungguhe bocah enom nek gone wong tua. Sekarang wis tak pake om. Masih bocah sekolah teng madrasah ya Allah. Gurune liwat ngaten punduk pinggih ngrang karo udut. Ya ora wedi bareng liwat. Endi Pak? Lu malah ngono. Ari. Alah ora nuduh. Ini ku fakta yang terjadi loh. Nggih. Sopan santun sifat tawadhu wis ora ono. Apalagi sekarang nilai-nilai agama di lembaga pendidikan itu nek mboten pinter-pintere lembaga pendidikan iki leng iso ngatur piye bisane karaktere anak ini bisa terbangun dengan baik. Ya akhirnya dikatakan itu pelajaran agama sekarang diumum dengan di madrasah aliyah dengan madrasah umum biasa beda. SD karo MI beda. SD itu nilai-nilai keagamaan itu hanya 1 minggu, itu hanya beberapa jam dan itu terkumpul dalam apa? Materi keagamaan. Kalau di madrasah ibtidaiyah materi keagamaan macam-macam, ono fikih, ono adat, ono nahwu, ono sorok, ono tauhid, ono hadis dan macam-macam. Tapi kalau di non madrasah itu jadikan satu keagamaan. Sudah beda. Dulu ketika saya di madrasah TBS, saya dulu di program MAK-nya Madrasah Aliyah Keagamaan dengan Madrasah Aliyah Umum beda.
Oke. Kalau di keagamaan itu 80% pembelajaran yang salah itu ditekankan, sedangkan yang untuk madrasah yang umum itu keagamaan hanya 20%. Coba nek gue sekolah sing basicnya madrasah salafiyah saja, apalagi sekarang. Ya. Backgroundnya, rata backgroundnya apa? Pendidikan karakter. Kita betul. Pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini nek boten ditunjang, boten didukung dengan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ya ora dadi untuk sekolah. Ketika di sekolah jam zuhur anak-anak wajib sholat zuhur semuanya. Tapi ketika di rumah tidak ada pendampingan dari orang tua, apa sekolah prei, ada kena zuhur ya hilang. Di sekolah naik wae banyak sholat zuhur ya cekak-cekak karo gurune dhisik. Alasan ngomong yo alasan ring kantin buat sebelum ya ora sholat. Banyak. Terus yang keenam, malaikat turun ke bumi untuk menghilangkan, mencabut rasa kasih sayang orang tua terhadap anak. Oke. Termasuk orang tua yang tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak, yaitu orang tua yang membiarkan anak-anaknya bodoh dalam masalah agama. Sekolah karepmu ora karepmu, ngaji karepmu ora karepmu, TPG karepmu ora karepmu. Perhatian orang tua terutama terhadap masalah pendidikan, masalah khususnya ilmu agama tidak berarti bagian termasuk dari golongan. Sekarang secara umum wong tua sing wis ora di Rasulullah karo anake. Ada ndak kasus aborsi, kasus seorang ayah tega, gitu, mangan anaknya, gitu betul, agak tau ora, dia kok malah viral mantune oleh mertuane. Besopo aku ya rati, saya hanya melihat, ini angger buka FB apa mesti kok ono iku. Tidak pernah saya buka ceritanya kebelas ora arti ngomong di ora arti gue ya ora wong bulung Ari. Ya Allah, jangan sampai itu kan sudah jelas tau. Ayo keenam lagi mau keenam wis medhun kabeh wis nyata kabeh betul. Yang ketujuh, nah ini saya tidak terang. Yang ketujuh, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mencabut rasa kasih sayang antar sesama. Tawuran pelajar, tawuran antar kampung, Ukraina dengan Rusia, Palestina dengan Israel, Suriah karo Sudirman, rebutan wates, ada Suriah karo Sudirman. Salah yang patok bisa sampai kono dileh. Banyak toh. Ayo hanya gara-gara ngapunten gerasak-gerasan nggone HP terjadi perkelahian anu betul. Wong simpangan ngoten niku. Niku sesuk ku ya wis perang nggih. Liwat. Ngajen pawaan mripate menteleng apa ngerti gitu. Ya Allah, banyak ada nih. Jadi nyawa darah itu seorang organ gitu. Terus terjadi sudah perang antar negara, perang antar wilayah, perang antar suku. Enggak keluarga perang ya ono. Kok lari negoro. Rasa kasih sayangi sesama manusia tanpa pandang agama, tanpa pandang keyakinan, tanpa pandang kasta. Karena wis udah dikuaci dalam sekali. Kenapa wong saiki kok gampang muring-muring, gampang
emosi dan lain sebagainya. Itu faktornya macam-macam. Di antara juga termasuk masalah nopo, masalah makanan, masalah nopo yang kita konsumsi, faktor alam, faktor lingkungan. Kita sudah terlalu banyak menghirup polusi-polusi udara. Ternyata itu bisa menjadikan emosional seseorang itu bisa meningkat. Kajiannya dalam itu. Di antara faktor itu. Ya, sing nomor 8 ya. Nomor 8, malaikat diutus untuk mencabut rasa malu seorang wanita. Rasa wirange wong wadon. Ayo sambil delok FB ngumbar aurat di media lah itu. Ojo meletek di media. Bulung ae wis pirang-pirang. Ngeterno anak TPG brukut katokan cekak lambi singlet rambut kaya garang gitu anake ketunan wapi kudungan rapi nek mboke mandang nganggo kaos ya kaya lepet. Ayo dilihat dari segi agama mawon pun haram nggih. Ayo wong waduk sing ngumbar aurat, wong waduk sing wis ora ndrisin coba sekarang. Bocah-bocah sekolah wis ora apa-apane wis bocekan yang ngene. Hati-hati. Ditekan ngono kadang-kadang wong tuane ya dukung. Wis alhamdulillah saiki anakku wedok wis ora patek nyangoni bener kok. Anggere esuk diparani kok. Mondek bengi kok sampai jam 3 malah lagi tekan omah. Ini banggane ra karuan. Nah, untuk dilamin macam kaya ngono. Ayo Irmas Nurul Kudus harus bisa menjadi ikon. Apik lan eleke Irmas Nurul Kudus itu ning ngene jenengan. Bisa membawa sikap karakter panjenengan, apalagi jenengan wis wani nggawa jenengan Mas remaja Mas. Tidak hanya sekedar namanya, tidak hanya sekedar gagah, duit seragam dan lain sebagainya, tidak. Tapi panjenengan harus bisa menjaga betul-betul, menjaga sikap, ucapan, perilaku, sehingga mereka bisa simpati kepada kita. Nggih, aja ngasih ono lemah pe diunduh lucu-lucu entek. Topal. Mari. Mari ya. Hari. Buar ono CCTV. Tapi tek seragame tek kok seragam cair Mas. Lah mesti sampean kejak kanca-kanca ya. Angel nggih ta. Nek wis kaya ngono tinggal juga apa itu malaikat diutus oleh Allah turun ke muka bumi untuk apa? Mencabut Al-Qur'an. Iya kan? Mau wis tak cek. Di Quran kabeh gak ada. HP duwe aplikasi Quran kok. Iya ta? Wah, ini aplikasi Quran, aplikasi Simtudur, aplikasi Sholawat Dipsek, Jabir Mania, ya kan? Hari. Pertama Quran ini mau ya, jadi Quran hanya sekedar apapun, hanya sekedar tulisannya saja. Musim dua, ibu, ini rakaruan. Surat Yasin api-apian toko kulit apa kambing kuwi ayat kursi sing diganti kursi netok dibaca fakta yang terjadi. Nah, di antara juga tanda-tanda nih ulama Quran dikersaki Gusti Allah. Ya, Mbah Arwani ulama Quran di Kudus yang sudah sangat-sangat masyhur. Ketika beliau dipanggil oleh Allah, diteruskan oleh
putra-putra beliau. Jujur kemauan, Mbah Arwani itu dulu punya anak angkat, putra angkat namanya Mbah Kiai Haji Mansur. Mbah Mansur almarhum. Mbah Mansur almarhum itu termasuk santri beliau yang hafal qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Ketika Mbah Arwani kapundhut, yang meneruskan mucal qiraah sab'ah di madrasah TPS Rumiyah nggih beliau Mbah Romo Kiai Haji Mansur. Atau Mbah Arwani setelah tidak mucal teng madrasah niku Mbah Mansur sing nerasaken. Lah kula nate napa nih kula menangi. Nggih, menangi dipun mucal kalian Mbah Yai Mansur. Namanya kitabnya Faidul Asani. Qiraah sab'ah. Baru juz 1. Baru juz 1. Kemudian Mbah Yai Mansur gerah, akhirnya diteruskan lagi oleh Mbah Yai Mustamir. Tumpang terasa nggih, apa nggih? Mbah Yai Mustamir itu. Dan Mbah Yai Mustamir ini juga termasuk santri kinasi Mbah Arwani. Beliau qiraah sab'ahnya. Terus juz 2, beliau juz 2. Baru juz 2 sampai saya kelas 3 pun mboten. Nah, wis kelas 3 ya wis bar. Ya mung juz 2 niku. Ngonae lek mucal seminggu sepisan juz 2 mboten khatam. Nek wis koyok ngoten niku akhire napa? Kalau sudah tidak ada yang sedianya mendapat 100%, hanya 50% dari ilmu Al-Qur'an. Dari 50 Quran diajarkan baru sampai 50%-nya, berarti tinggal 25. Lama-lama nanti Quran hilang dengan sendirinya karena metode, tata cara baca, pemahaman, tafsirnya dan lain sebagainya. Sudah akhirnya hilang secara otomatis. Iku carane Gusti Allah ngilangno Al-Qur'an. Ora kok Quran sing nduk omah juk hilang mboten. Kling ora. Gitu. Enggak, tapi melalui ulama-ulama. Sehingga kalau sudah tidak ada yang mampu, sudah tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Qur'an, maka orang-orang akan bodoh tentang Al-Qur'an. Namun sekarang Al-Qur'an diajarkan ngapunten di TPQ itu sudah diajarkan Al-Qur'an, dan setiap tahun itu pasti ada lulusan khotimin khotimat. Nggih mboten di wisuda khatam nggih. Bulung enten TPQ mboten. Tetep wonten ta nggih? Minimal ngapunten setiap tahunnya itu paling sithik tak gawe 5 itu nek kira-kira TPQ ini sudah berdiri wis menghatamkan sampai 10 tahun, berarti kurang lebih anak-anak santri-santri yang mampu membaca Al-Qur'an karena dia dinyatakan lulus pastinya mahir di dalam membaca Al-Qur'an secara tajwid dan mahrotnya. Nah, pembuktiannya sekarang sakniki buktine kaya apa? Nek wayah Ramadan gini ya mesti kan ana wong 50 iku. Nek 10 tahun. Ning gini ya kok angger Ramadan iku sing darusan kok pancet wong iku wae. Hari ya. Fakta mboten iki. Nggih. Ayo ya ana yae padahal sing sekarang sudah jarang, tidak semua tempat, tidak semua tempat, tidak semua RT mengadakan kegiatan tadarus Al-Qur'an apa niki idaro mubeng di rumah-rumah, lu selapan pisan, mungkin rong lapangan, rong lapangan sekarang wis mulai jarang. Jamiah remaja sudah mulai jarang. Lah, kalau nomor 9 ini sudah, maka Rasulullah malaikat Jibril diutus turun ke bumi yang ke-10 kali untuk apa? Mencabut iman seseorang.
Wong ki nek wis ora duwe pedoman Al-Qur'an, ora duwe panutan Al-Qur'an pun imane wis ora ono. Dan ini sudah merupakan tanda-tanda. Maka dari itu bagaimana kita bisa terselamatkan oleh hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, monggo ayo di Irmas Nurul Kudus ini monggo diberdayakan semaksimal mungkin. Kegiatannya tidak hanya sekedar secara formalitas, secara amaliyahnya saja, tetapi juga hubungan dengan masyarakat, muamalah dengan masyarakatnya ini juga harus digerakkan dan digalakkan. Jadi nanti harokahnya nanti akan betul-betul bisa terlihat masyarakat niki menilai itu dari tingkah pola panjenengan, bukan pada melihat seragam jenengan. Lihatnya itu pada tingkah laku keseharian panjenengan. Nah itu ya betul-betul harus dijaga. Biasanya masyarakat itu kepengen dua anak sing iso aktif nek gone masjid, aktif dalam kemasyarakatan dalam hal kebaikan. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya bukan mau itu tidak mau itu ke sana, tetapi sharing saja. Terus paling tidak bisa nambahi kesemangatan panjenengan sedaya. Jadi masa itu hanya ada 3, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak bisa kita kembalikan lagi. Masa sekarang itu adalah sikap kita. Mampukah kita bisa merubah masa yang kemarin menjadi lebih baik pada hari ini? Dan mampukah kita akan tersenyum pada hari esok? Masa yang akan datang itu adalah cerminan kita hari ini. Irmas Nurul Kudus ini cerminan adik-adik kalian ini 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Barometernya adalah ini. Jadi hari ini cerminan untuk hari esok. Orang turunnya semua. Itu mugi-mugi wonten manfaat saudara itu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Yun barokah Fatihah kita khususkan kepada guru masyayikh kita, utamanya kepada Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Haul yang ke-13 pada tanggal 30 Desember kemarin, dan Haul panjenenganipun Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf yang jatuh pada tanggal 1 Januari mengenai. Mugi-mugi dengan berkah Fatihah mereka sakit nyambung ke ruhaniyah kula panjenengan kalian para masyayikh, para dzurriyyatur rasul dan para guru-guru kita, sehingga samangke mugi-mugi mawon kita tidak terhalang oleh pertolongan dan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan hadratin Syekh Abdul Rahman Wahid wal Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kahwajah bin Habaib Muhammadur Rasul. Nafa'ana bihi bil fitrin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Demikian saking kawula nyuwun pangapunten sakata-kataipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat tasawuf baca. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق. كان خلقا وهو له إلى مكارم الأخلاق صفقا. وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الملك الصبر واللفظ المهتمي على المعنى الجزاء. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلا. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مآل سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأنبياء من البرية. ومن نسر به تعطر الطرق والمنازل لأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والفريد في خلقه وخلقه بأصرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلق عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه. أوصاف يزن قتال مجدها حدت على نجم السها بإناده. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده للملقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتهذيب والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الحتم كما يحسن التقدير. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. الفاتحة. قبل المشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما صليت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
الصالحين. السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيبنا ويا نبي الله. وسنا فريا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المعنى الأعلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف محمد يدعونا نتوجه إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفيه محمودا وأن يكتب على العمل في العمل المقبول وتوجه في توجهات الخالد الصلة موصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الآمال فتعود ضافرا وعلى باب عزتي تحد الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في بادك وسقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المنبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة الضرابي من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الخافدين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا يا الله فلا تحرمنا يا الله فلا تحرمنا يا الله وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله ودعاه
وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين الكريم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة معنى وصورة معنى وصورة واشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الخرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله وإذا توفيتنا يا الله وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. مبروك ألف مبروك